Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran tarikh kelas 8. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kesempatan kali ini Pak Irfan pakai baju yang agak santai, nggak apa-apa lah ya. Ini baju olahraga SMP Muhammadiyah Pakem, karena tadi digunakan untuk kerja bakti dan olahraga juga. Oke, selanjutnya Pak Irfan sampaikan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang Daulah Umayyah. Nah, Daulah itu ya negara. Umayyah itu yang didirikan oleh keturunannya Umayyah. Nah, gitu. Yaitu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kemarin kita sudah bahas dua khalifah. Khalifah itu pemimpin yang menjabat memimpin suatu daulah atau negara, gitu ya. Kemarin ada Muawiyah dan juga ada Abdul Malik bin Marwan. Nah, selanjutnya kita akan bahas putra dari Abdul Malik, yaitu Walid bin Abdul Malik. Nah, ini salah satu khalifah pemimpin Daulah Umayyah yang sangat menonjol, yang banyak jasa, yang tentunya sangat berpengaruh bagi keberlangsungan Daulah Umayyah yang hampir 1 abad itu ya. Nah, di antara jasanya apa? Nah, kalian lihat ya, ini Walid bin Abdul Malik, berarti beliau namanya Walid bin Abdul Malik, berarti ayahnya bernama Abdul Malik. Nah, yang pertama, beliau ini jasanya membangun jalan raya Damaskus Hijaz yang dilengkapi dengan sumur. Jadi ketika membangun jalan itu, setiap beberapa kilometer itu ada sumurnya yang digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat. Jadi ketika mungkin nanti mau beristirahat, nah itu dari sumur-sumur itu bisa digunakan sebagai tempat beristirahat dan sebagai tempat untuk minum. Karena zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan bisa kalian pakai Tupperware, bisa kalian pakai tempat minum dan lain sebagainya, atau jajan di pinggir jalan. Kalau dulu ya berbeda zamannya. Maka dibangunlah sumur-sumur untuk para orang yang berpindah ke tempat yang lainnya. Yang kedua, membangun Masjid Umawi di Damaskus, Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nah, ini salah satu masjid juga yang sangat terkenal, yang tidak asing bagi kita, yaitu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem sebagai tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, membangun Bimaristan. Kalau ditanya apa itu Bimaristan, Bimaristan itu semacam rumah sakit yang dibangun oleh Walid bin Abdul Malik. Jadi zaman Umayyah itu sudah ada rumah sakit, meskipun memang berbeda dengan rumah sakit yang sekarang. Yang keempat apa? Jaminan hidup dan fasilitas sosial bagi anak yatim. Anak yatim pada zaman ini sangat dilindungi dan sangat diberikan hak-haknya, dan perlindungan khusus bagi penderita cacat dengan cara memberikan pendamping khusus untuk orang-orang yang menderita atau mengalami cacat. Yang selanjutnya, selain itu juga Islam pada saat pemerintahan Walid bin Abdul Malik ini berkembang ke Asia Tengah dan juga berhasil menaklukkan kembali Afrika Utara dan juga penaklukan atau perluasan ke Andalusia. Pak, Andalusia itu mana? Kalau sekarang itu di tempat berlangsungnya La Liga atau Spanyol, gitu ya. Kemarin lihat MotoGP juaranya Joan Mir dari Spanyol. Selanjutnya, khalifah yang sangat terkenal, mungkin ini sangat familiar di telinga kita, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah atau menjabat selama 2 tahun dari 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ya, karena memang ketika itu umur beliau ketika menjabat 2 tahun itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepemimpinannya berakhir dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 tahun. Meskipun 2 tahun, ternyata beliau ini sangat memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan umat Islam. Misalnya satu, menghapus kelas sosial Muslim Arab dan non-Arab. Jadi umat Islam yang berasal dari Arab dan bukan berasal dari Arab itu dulu sempat didiskriminasikan. Orang yang berasal dari bukan Arab itu cenderung di kelas 2-kan. Yang kedua, mengembalikan uang santunan anak yatim dan pensiunan para syuhada. Yang ketiga, memupuk kerukunan dengan umat Kristen. Kenapa? Karena ada salah satu gereja yang digunakan untuk masjid lalu dikembalikan fungsinya lagi sebagai gereja. Nah, itulah salah satu bentuk usaha untuk memupuk kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, mengurangi beban pajak, memperbaiki sistem pajaknya juga, dan ini yang sangat
kita familiar adalah kodifikasi hadis, yaitu penghimpunan hadis. Karena apa? Zaman dulu belum ada pengumpulan hadis zaman sekarang. Seperti zaman sekarang, misalnya kalian temui ada kitab hadis Bukhari, kitab hadis Muslim, kitab hadis apa namanya, Bulughul Maram. Nah, dulu belum ada seperti itu, maka hadis-hadis pada zaman beliau ini dikumpulkan, dikodifikasi biar rapi, tertata. Karena dulu apa? Terpisah-pisah. Maka beliau meminta pada zaman kekuasaannya untuk meminta bantuan kepada beberapa orang untuk menghimpun hadis agar tidak hilang atau tidak tercecer. Jadi dirapikan kembali. Nah, itulah jasa 4 khalifah Umayyah yang kita bahas pada kesempatan bab ini. Selanjutnya, nah, kenapa Daulah Umayyah itu memiliki atau sempat mengalami masa jaya? Yang pertama, karena wilayah kekuasaannya banyak. Ketika Umayyah memerintah, banyak sekali daerah-daerah yang ditaklukkan sejak Umayyah memerintah sampai akhirnya masa berlakunya atau akhir masa jayanya ini. Dari mulai Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah, bahkan perbatasan Tiongkok atau Cina. Yang kedua, sistem pemerintahan turun-temurun. Turun-temurun itu artinya ketika ayahnya jadi raja, ayahnya kemudian meninggal pensiun, digantikan oleh anaknya, digantikan oleh anaknya lagi. Nah, itu ternyata juga membuat ada dampak positifnya. Karena apa? Dengan adanya pemerintahan turun-temurun cenderung stabil, ya, cenderung stabil. Dan yang ketiga, berhasil meredam kelompok pemberontak di beberapa wilayah karena tidak suka dengan pemerintah. Akhirnya berhasil antisipasi. Dan yang keempat, pengemajuan peradaban ilmu pengetahuan sangat maju. Kedokteran, tadi ada rumah sakit yang didirikan, ada masjid, tentunya arsitektur juga yang baik juga. Dan masalah kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, lalu kenapa bisa runtuh? Nah, yang pertama, tadi ternyata selain memiliki dampak positif dengan sistem turun-temurun menjadi raja, ternyata ada negatifnya, menyebabkan hal yang baru dalam tradisi Arab sehingga ini kurang bisa diterima. Yang kedua, konflik politik, saling berebut kekuasaan, pertentangan antar etnis, gitu ya. Golongan-golongan Arab dari etnis berbeda itu sangat beresiko saling menentang. Dan yang keempat, lemahnya pemerintahan, karena tadi pemerintahan yang didasarkan pada keturunan, asal anaknya raja nanti akan jadi raja, sehingga mampu tidak mampu, kuat tidak kuat, cerdas tidak cerdas, dia akan menjadi raja. Karena apa? Ada menjadi pemimpin. Karena apa? Dia sebagai anaknya pemimpin, meskipun kadang tidak memiliki kompetensi sebagai pemimpin. Nah, itulah kelemahannya di situ. Dan yang kelima, munculnya kekuatan baru. Ini yang menjadi salah satu poin penting bahwa Umayyah berakhir karena ada kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang kemudian menjadi Daulah Umayyah. Setelah Daulah Abbasiyah. Setelah Daulah Umayyah ini runtuh, hancur, sudah tidak eksis lagi, lalu muncullah daulah baru, negara Islam baru yang bernama Daulah Umayyah dan melangsungkan pemerintahannya lebih lama seperti itu. Nah, itulah anak-anak semuanya berkaitan dengan khalifah yang Pak Irfan sampaikan tadi. Ada 2 tambahannya, dan juga mengapa sih Daulah Umayyah ini bisa eksis dan bisa runtuh juga gitu. Karena tak ada yang abadi seperti lagunya Noah gitu ya. Nah, maka ini perlu kalian ketahui bahwa belajar sejarah itu penting. Kenapa sih ada permusuhan, kenapa sih umat Islam saling berperang dan lain sebagainya. Dengan belajar sejarah kita akan tahu, dan akan asik ternyata ada banyak faktor, ada banyak sebab, ada banyak hal yang menyebabkan umat Islam berkembang dan umat Islam juga runtuh pada waktu itu. Terima kasih anak-anak, dan perlu Pak Irwan sampaikan minggu depan 1 kali pertemuan lagi membahas tentang perkembangan ilmu pada zaman Daulah Umayyah. Itu ya. Nah, dan kita akan selanjutnya minggu depannya lagi kita akan tes PAS. Semoga kalian sukses dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA atau lewat grup kelas kalian. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.